Assalamualaikum Bu Dewi. Bu Ida. Ya, ini saya dengar Bu Dewi hari ini mau melaksanakan proses coaching dengan Pak Mahfudin. Betul begitu, Bu? Ya, betul sekali, Bu. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Ida Purwati di sini selaku pengamat atau supervisor dari Bu Dewi Anggraini selaku coach dan Bapak Mahfudin selaku coachee. Sebelum proses coaching berlangsung, izinkan saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Dewi terkait Ya, dengan percakapan coaching hari ini, Bu Dewi. Apa yang sudah Bu Dewi siapkan? ya, terkait coaching hari ini, insya Allah saya sudah menyiapkan rubrik yang nanti saya pakai untuk coaching dan juga kompetensi yang saya harus kuasai sebagai coach, gitu Bu Ida. Oke, berarti Bu Dewi sudah mempelajari ya, Bu ya, tentang kompetensi seorang Ya, coach. insya Apa Allah. saja, Bu Dewi? Ya, yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah dapat membuat pertanyaan pemantik yang berbobot gitu Bu Ida. Nah, dari tiga kompetensi tadi, kira-kira yang mana yang mau Bu Dewi khususkan dan yang Bu Dewi ingin saya amati dalam proses coaching ini? Ya, saya ingin diamati di kompetensi tentang memberikan pertanyaan pemantik dengan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi saya ingin diamati bagian itu, Bu. Oke, nah kira-kira indikator keberhasilannya apa Bu Dewi? Ya, indikator keberhasilannya adalah coach saya, yaitu Pak Mahfudin, dapat bercerita masalahnya tanpa harus saya gali terus menerus, dan juga beliau dapat membuat rencana aksi dari pertanyaan yang saya ajukan. Gitu, Bu. Oke, baiklah. Nah, dari observasi yang kita laksanakan pada hari ini, kira-kira harapan apa yang ingin Bu Dewi raih? Ya, harapan yang ingin saya raih adalah saya ingin bisa menjadi coach yang baik, yang dapat memberikan pertanyaan berbobot untuk coach saya, dan juga saya dapat hadir secara penuh untuk coach saya dan dapat mendengarkan secara aktif. Itu, Bu. Oke, baiklah. Sepertinya Bu Dewi sudah siap sekali ini ya untuk melaksanakan coaching Ya, dan insya Pak Allah. Mahfudin juga sudah gak sabar rupanya ingin mengutarakan masalahnya. Baik, silakan Bu Dewi dengan Pak Mahfudin untuk memulai proses coachingnya. Oke. Assalamualaikum, Pak Mahfudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya, Pak Mahfudin? Alhamdulillah diberikan kesehatan hari ini, Ibu. Gimana juga kabar Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak Mahfudin. Kemarin ada pesan, Pak, katanya Bapak ingin menyampaikan suatu hal, bisa diceritakan, Pak, sekarang? Iya, Bu. Kemarin memang kami sempat mencari Ibu, tapi informasinya Ibu sedang ada tugas lain sehingga tidak bisa menemui Ibu. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Ibu. Terima kasih Ibu waktunya. Begini Bu, kami di sekolah itu kan ada beberapa guru olahraga yang bagus lah, saya kira bagus. Namun saya lihat dari pengamatan kami sendiri dari tahun ke tahun untuk cara dan penggunaan media pembelajaran bahan ajar yang itu masih itu saja sih, mungkin menggunakan model profesional, sehingga saya lihat anak kurang mengikuti dengan baik dan kurang kurang komunikatif lah seperti itu. Sehingga harapannya karena era modern ini kan media sosial sudah sangat berkembang dan konten sudah sangat bagus, apalagi ada PMM ya Bu ya, kan Iya, juga eh, bagus sekali untuk mendorong kreativitas itu. Tapi kalau di sekolah kami belum belum sampai Bu. Seperti itu Bu. Intinya oke. seperti itu. Ya,
Kira-kira nih dari percakapan hari ini, apa yang ingin Bapak harapkan? Dari percakapan hari ini sih saya berharap adanya perubahan nantinya di sekolah kami tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran supaya asik dan menyenangkan, anak-anak sehat dengan ya senang mengikuti pembelajaran PJOK dengan baik. Karena dengan penggunaan media pembelajaran yang bagus itu yang meningkat pastinya anak-anak senang, materinya tersampaikan dengan baik dan sekolah juga akan terlihat baik. Oke, ya. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira sekolah Bapak sekarang di level berapa, Pak? Kalau melihat sih dari kacamata saya melihat di level berapa ya Bu ya? Paling di level 5 sih Bu ya, karena yaitu dari beberapa pengamatan saya beberapa tahun terakhir selama di sini guru-guru PJOK penggunaan media pembelajarannya kurang maksimal, artinya dengan zaman yang sekarang itu kurang maksimal. Ya paling di level 5 sih Bu ya, seperti itu. Ya, rencana apa yang ingin Bapak capai nih untuk melakukan perubahan menuju guru yang kreatif dan inovatif? Kalau rencana saya sih mungkin bisa mengadakan pelatihan atau workshop bagi guru olahraga untuk bisa memperkaya pengetahuan media pembelajaran yang bisa digunakan pada proses pembelajaran di sekolah seperti itu. Oke, ya. Jika program terlaksana nih Pak, ada level berapa nantinya Bapak inginkan? Saya sih berharap ketika nanti habis pelatihan atau workshop itu levelnya naik ya Bu ya, dari level 5 mungkin di level 8 lah. Kenapa seperti itu? Saya melihat semangat teman-temannya sebenarnya masih ada sih, karena masih muda-muda ya masih cukup lah untuk bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui media pembelajaran. Ya paling di level 8 lah seperti itu. Masih semangat-semangat sih teman-teman sebenarnya. Ya, oke, semangat-semangat ya teman-teman Pak. Selain rencana tadi nih, kira-kira rencana apa yang ingin dilakukan agar nyaman dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Pak? Apa ya Bu ya, dari yang tadi mungkin saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman-teman semuanya untuk ada semacam penciptaan model dan media pembelajaran. Karena juga di PMM, di kurikulum Merdeka kan memang dituntut bagaimana hasil karya seorang guru dalam penerapan media pembelajaran. Mungkin kita mengadakan lomba ya Bu ya bagi guru-guru supaya dia bisa kreatif dan inovatif sehingga juga guru punya karya sendiri. Paling itu Bu yang mungkin planning kedua ketika nanti yang pertama tadi tidak bisa dilaksanakan. Oke, ya. Berarti ada dua pilihan ya, Pak. Dari dua pilihan tadi nih, Pak, kira-kira mana yang lebih efektif untuk dilaksanakan? Kalau dari dua pilihan itu sih menurut saya yang kedua sih Bu ya, yang teman-teman bisa menciptakan eh, media pembelajaran tersendiri. Jadi dia teman-teman punya karya sendiri, bangga dengan karyanya dan juga dalam penggunaannya juga anak-anak juga senang lah seperti itu. Ketika guru punya karya sendiri kan rasanya juga senang kan Ibu ya, apalagi wah ini guru olahraga dapat menciptakan media pembelajaran sendiri, ya, punya kesenangan tersendiri seperti itu. Seperti itu. Oke, ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang ingin Bapak lakukan. Dari apa yang ingin saya laksanakan nanti sih keberhasilannya satu, guru-guru semakin kreatif dan inovasi dalam pembelajaran, terutama dalam menggunakan dan penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan proses pembelajaran itu. Itu sih, dan yang lain ya pastinya karena itu karyanya sendiri, pastinya itu bisa ditularkan ke guru-guru yang lain melalui media sosial dan yang lain.
karena semakin banyak karya yang dibuat oleh guru pastinya akan meningkat kualitas yang tadinya di 8 dan kebermanfaatan buat anak-anak tentunya. Jadi media pembelajaran itu bermanfaat buat anak-anak dan senang dengan gurunya, dengan mata pelajarannya, cukup asik dan menyenangkan. Seperti itu. Ya, luar biasa banget nih Pak ya, rencana aksinya nih yang mau dilakukan. Kira-kira kapan ya Pak mau dilaksanakan? Kapan ya Bu ya? Mungkin di sebelum semester 2 ya Bu, karena kan ini minggu ini kan sedang ada kegiatan asas ya. Tidak mungkin dalam waktu dekat bisa dilaksanakan, setelah nanti kolaborasi dengan teman-teman dan koordinasi dengan kepala sekolah bisa dilaksanakan di 2 minggu lagi mungkin Bu, di pertengahan semester 2 nanti kita mengadakan itu, tapi informasinya sudah disiapkan mulai sekarang dan secepatnya sih Bu, seperti itu. Oke, rencananya sudah, waktunya sudah, keren pokoknya Pak ini Pak Mahfudin. Ya, dari tadi masalah yang tadinya masih bingung, sekarang sudah ada rencana aksi yang ingin dilakukan nih Pak. Iya. Setelah kita berbincang-bincang nih, rasanya bagaimana Pak? Apa ya Bu ya, rasanya saya senang sekali Bu, bisa bercerita dengan Ibu yang kemarin saya sempat bingung mau cerita dengan siapa. Alhamdulillah hari ini bisa bercerita dengan Ibu, merasa senang dan ada gambaran ketika nanti saya bisa melaksanakan kapan dan bagaimana cara melaksanakannya. Tentunya ini berkat pertemuan hari ini untuk saya bisa memanfaatkan waktu untuk berbagi dan sama teman-teman dan semoga harapannya apa yang saya laksanakan nanti berkat solusi dari percakapan hari ini bisa bermanfaat buat saya, buat teman-temannya, dan terutama buat anak-anak nantinya dalam proses pembelajaran. Oke, ya. Keren, Pak. Eh, dari tadi mungkin ada kendala lain atau tidak, Pak? Kalau kendala sih, insya Allah sih tidak begitu banyak sih ya. Memang karena ini sifatnya lomba pasti butuh dukungan dari semua pihak, sekolah dan persiapan yang baik. Tentunya dan semangat yang bagus, insya Allah itu tidak terjadi kendala yang berarti sih Ya. seperti itu. Ya. Ini Pak, karena Bapak sudah membuat rencana, waktunya juga sudah ada, ya, kemudian tidak ada kendala lain juga, maka saya pamit undur diri dulu nih Pak. Saya ucapkan sekian untuk hari ini dan kita bisa nanti nyambung-nyambung lagi setelah kegiatannya itu sudah usai. Itu Pak, saya pamit dulu nih Pak Mahfudin. Terima kasih Bu waktu yang diberikan. Semoga berkah untuk keluarga Ibu dan semuanya buat kita semua. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ibu. Monggo. Baik, sudah selesai percakapan coachingnya. Sedikit saya ulas berdasarkan pengamatan yang sudah saya catat tadi. Setelah saya amati, Bu Dewi selaku coach di sini sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur Tirta, ya. Jadi sudah jelas ada tujuan, menanyakan tujuan, identifikasi masalahnya, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Nah, sekarang saya ingin menanyakan tentang bagaimana proses coaching tadi menurut Bu Dewi, apa yang sudah berjalan baik? Alhamdulillah proses coaching tadi lancar dan saya juga merasa senang karena coach saya dapat bercerita banyak hal tentang perasaannya, tentang masalahnya, dan dia juga dapat membuat rencana aksinya. Alhamdulillah untuk kegiatan dari rencana aksi beliau sudah keren banget dan
sesuai dengan apa yang ada di kondisi sekolahnya. Gitu. Oke. Nah, dari yang kompetensi yang ingin Bu Dewi khususkan tadi, yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dalam percakapan coaching ini apakah sudah berhasil, Bu? Ya, alhamdulillah sudah berhasil. Coach saya dapat bercerita dengan lancar tentang masalahnya dan dapat membuat solusi untuk dirinya sendiri terkait tentang pembelajaran PJOK. Seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah ya, berarti sudah terpenuhi dan boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, tentang kompetensi Bu Ya, Dewi? silakan. Ya, silakan, Bu. Jadi dari pengamatan saya melihat Ibu sudah melaksanakan atau memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Mahfudin sesuai dengan yang tadi Bu Dewi inginkan. Nah, di sini terbukti dengan Pak Mahfudin selaku koci bisa menceritakan masalahnya dengan nyaman, mengalir, bahkan dengan pertanyaannya Bu Dewi, itu Pak Mahfudin terpantik untuk mengeluarkan ide-ide baru gitu ya. Sehingga idenya itu malah ternyata dari koci itu sendiri sesuai yang diharapkan Bu Dewi. Betul begitu, Bu? Betul, Bu. Namun saya juga masih melihat bahwa ada yang perlu dikembangkan lagi dalam proses coaching ini, yaitu kita harus benar-benar hadir sepenuhnya antara coach dan coachee sehingga fokus kita ada pada masalah ini dan itu besok akan dikembangkan lagi di proses coaching selanjutnya. Siap, Bu. Oke, nah dari percakapan coaching tadi, kira-kira ada apa tidak Bu yang harus diperbaiki atau perlu ditingkatkan lagi? Ya, yang seperti yang disampaikan oleh Bu Ida terkait present atau kehadiran memang saya perlu meningkatkan lagi ya, apalagi di Pak Mahfudin beliau adalah guru PJOK, sedangkan saya rasanya belum pernah merasakan bagaimana ya menjadi guru PJOK seperti itu, Bu. Jadi masih kurang pengalamannya. Oke, nah dari proses coaching ini, apa yang Bu Dewi dapatkan? Yang saya dapatkan adalah bahwa coaching ini sebenarnya hanya butuh untuk dan coach ini sebenarnya juga mereka sudah punya jalan keluar, namun mereka itu memang butuh teman untuk bercerita gitu. Oke, ya baiklah. Ya alhamdulillah ini proses coaching kita sudah selesai. Dan tetap semangat untuk Bu Dewi dan Pak Mahfudin. Semoga di proses coaching selanjutnya kita akan bisa sukses lagi dalam mengentaskan masalah atau saling sharing kepada rekan sejawat dan lainnya dimanapun dan masalah apapun. Demikian dari saya akhiri proses coaching ini. Saya selaku pengamat mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.